pelatihan pembelajaran mendalam. Alhamdulillah Bapak Ibu, kemarin selama 5 hari saya sudah melaksanakan bukan wajib ya, selama 5 hari, dan alhamdulillah dari tanggal 7 sudah membuat perencanaan, yaitu perencanaan pembelajaran. Jadi saya akan mengimbaskan atau kalau istilah itu berbagi pengetahuan dengan Bapak Ibu apa yang saya tangkap ya dari pembelajaran mandiri atau asinkronus dan dari hasil di tingkat topik ya. Jadi Bapak Ibu, saya akan menyampaikan yaitu tentang pembuatan RPP ya. Jadi pembuatan RPP. Jadi ini ya hasil pembuatan RPP saya. Jadi ini juga hasil analisis ya Bapak Ibu. Jadi ini apakah sudah betul apakah tidak. Ini hasil analisis yang ada di contoh RPP yang ada di waktu pelatihan ya. Jadi di waktu pelatihan itu saya melihat bahwa dalam pembuatan RPP itu yang pertama itu dicantumkan itu seperti biasa, itu nama ya, sekolah, terus alokasi waktu. Di sini Bapak Ibu saya 2 JP atau 2 JP, 1 jamnya itu 35 menit. Terus yang pertama dicantumkan dalam RPP itu adalah perencanaan pembelajaran itu yang pertama adalah dimensi profil lulusan, yaitu tadi sudah dijelaskan oleh Bapak Kepala Sekolah dalam penugasannya, yaitu tentang profil lulusan ya. Profil lulusan yaitu ada 8. Di sini kenapa ada 5 ya? Karena di sini hanya pembelajarannya beda Bu. Jadi tidak semua dimasukkan. Jadi hanya 5 karena ini pembelajaran tentang matematika ya. Mungkin kalau dalam PAI mungkin yang pertama itu seperti profil lulusan keimanan ya.
dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa dicantumkan di sini, tidak, hanya sebagian saja. Terus jadi hanya 5 penjelasan kritis, kreativitas, kolaborasi, kemandirian, dan komunikasi. Terus yang kedua, dari hasil analisis saya ya, dari contoh beberapa penyelesaian pembelajaran, yaitu tujuan pembelajaran. Jadi tujuan pembelajaran itu sama ya Bu, dicantumkan ya. Untuk tujuan pembelajaran dicantumkan, yaitu di sini contohnya dapat menjumlahkan pecahan biasa dan pecahan campuran. Terus yang ketiga, kerangka pembelajaran. Jadi pembelajaran itu tadi dari pembelajaran mendalam dimasukkan, yaitu ada 4 ya. Semuanya dimasukkan di sini. Ada praktik pedagogis, lingkungan pembelajaran, terus ada kemitraan Bapak Ibu ya. Terus ada pemanfaatan digital. Di sini jika ya, kalau hasil analisis ya, di sini ada yang dicantumkan, ada yang tidak Bu. Jadi tergantung, kalau kita misalkan mencantumkan video dalam pembelajaran, berarti ini pemanfaatan digital dicantumkan ya. Tapi kalau tidak, di sini tidak dicantumkan. Jadi dari hasil analisis saya, jadi bisa 3 ya, dia bisa 3 di sini. Terus setelah praktik kerangka pembelajaran dicantumkan dalam RPP, dimasukkan lagi ya. Ya, di sini ada kegiatan awal. Ini sebetulnya saya berubah ya Bu. Jadi karena tadi juga kalau pembelajaran mendalam itu bukan kurikulum. Jadi saya mengambil dari perencanaan pembelajaran kurikulum Merdeka. Cuma ditambahkan seperti tadi ya, ditambahkan prodi lulusan, terus ada kerangka pembelajaran, tujuan pembelajaran dan kerangka pembelajaran. Terus di mana peletakan yang untuk prinsip pembelajarannya ya. Prinsip pembelajarannya yaitu dicantumkan di kegiatan inti ya, kalau saya ya, seperti hasil analisis seperti itu ya dari beberapa RPP. Jadi dicantumkannya di kegiatan pembelajaran. Ini prinsip pembelajarannya adalah berkesadaran, jadi dimasukkan di kegiatan inti. Terus untuk pengalaman belajarnya, di sini kan prinsip pembelajaran itu ada 3 ya Bu. Ada berkesadaran, ada bermakna, ada menggembirakan ya. Jadi dicantumkan di kegiatan itu. Terus ada memahami, ini dimasukkan di kegiatan itu juga. Jadi kalau pikiran saya ya, kalau pendapat saya, jadi mendalam itu cuma ditambah-tambah aja gitu ya Bu. Jadi RPP biasa, kalau saya ditambah supaya mendalam gitu ya. Jadi ini RPP-nya RPP biasa cuma ditambah. Jadi di sini prinsip pembelajaran di atas. Jadi ini memahami, kan kalau awal belajar itu siswa memahami pembelajaran. Terus yang kedua, itu setelah memahami kan siswa itu harus bisa mengaplikasi. Maksud mengaplikasi itu bisa bisa dikerjakan dalam kegiatan sehari-hari ya. Diterapkan dalam kegiatan sehari-hari. Mau misalkan ya ada menghitung matematika, kali bisa dipakai dalam bisa menghitung cabai rawit ya, itu mengaplikasi ya. Terus ada bermakna dan menggembirakan, ini prinsip pembelajarannya dimasukkan di sini ya. Sebetulnya ini tergantung RPP ya. Jadi tergantung RPP. Jadi bermakna itu bisa ada gunanya. Jadi bermakna itu jadi pembelajaran ada gunanya. Terus menggembirakan cuma asal aja gitu. Kalau hasil analisis saya gitu ya. Tapi mungkin Bapak Ibu ini rekan saya juga ada, nanti mungkin kalau pendapat lain bisa. Terus, di mana di mengaplikasi di sini saya di ruang kolaborasi ya. Kalau dalam RPP kurikulum Merdeka di ruang kolaborasi kan siswa itu suka bekerja kelompok. Saya mengaplikasinya di sana, disimpannya. Terus bermaknanya juga menggembirakan. Untuk menggembirakan, saya berpendapat di sini hasil analisis. Jadi menggembirakan bukan ceria, teriak-teriak gitu ya. Tapi hasilnya seperti ini Bapak dan Bapak Kepala Sekolah ini juga menggembirakan ya. Lihat ada banner itu terlihat indah. Kalau kita mungkin membuat alat peraga
penampilan kita bagus, itu juga menggembirakan Bu. Jadi menggembirakan itu bukan wah ketawa-ketawa, bukan gitu ya. Enggak, hasil analisis itu. Terus untuk ke bawahnya, jadi di bagian penutup merefleksi. Nah ini jadi di RPP kurikulum merdeka itu ada merefleksi, kurikulum pembelajaran udara ada merefleksi. Jadi siswa apa pertanyaannya seperti ini ya, untuk merefleksi. Apa hal yang paling berkesan yang kamu pelajari hari ini dan mengapa? Jadi kalau siswa sudah belajar ditanya, jadi ini apa hal yang paling berkesan yang kamu pelajari hari ini. Terus pertanyaan kedua, apa bagian dari pembelajaran hari ini yang menurutku paling menantang? Jadi ditanya siswa. Terus apa satu hal yang masih membuatmu penasaran? Jadi siswa itu ditanya apa yang masih membuatmu penasaran, ditanya. Nah, nanti siswa itu menjawab, itu adalah refleksi siswa. Di sini saya masukkan untuk kegiatannya itu bermakna dan menggembirakan ya. Untuk prinsip pembelajarannya, merefleksinya, pengalaman belajar. Jadi itu hanya ditambah ya Bu. Jadi kalau kurikulum merdeka hanya sampai 7. Nah ini ditambah ke bawah refleksi ya. Jadi ulangi lagi untuk yang pertama ya. Jadi untuk penambahannya untuk pembelajaran mendalam yaitu dimensi profil lulusan, terus tujuan pembelajaran, kerangka pembelajaran dimasukkan, terus ada prinsip pembelajarannya dimasukkan di kegiatan awal, inti dan kegiatan penutup. Itu Bapak Ibu yang saya tangkap dari asinkronus dan pembelajaran ini di tingkat kecamatan. Mudah-mudahan bagi Bapak itu ada manfaatnya. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.